أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah al-mutafarridi lirububiyyati wa uluhiyyah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allah ila an-nasi kaffah bitauhidi wasyari'ati samhah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa an asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis tempat kita mengingat kepada Allah, yang mana dengan semakin bertambahnya kita menuntut ilmu, maka semakin pula kedekatan kita kepada Allah, menjadi wasilah kita untuk mendekatkan kepada Allah. Karena dengan semakin kita berilmu, semakin kita banyak belajar, disitulah timbul keimanan, sehingga kita semakin bisa mengingat Allah. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, mohon maaf kemarin Selasa kemarin karena ada uzur syar'i, jadi pengajian diliburkan. Alhamdulillah ini sudah bisa lagi. Jadi kita sedang mengkaji sebuah kitab. Kalau kita tahu tentang dasar kita beragama, itu kan wa ashabul hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya cerita atau itu adalah kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Kemudian wa khairul huda, sebaik-baiknya petunjuk, yaitu petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang mengaji sebuah hadis, yang mana hadis ini kita sedang mengaji sebuah kitab dari hadis Bukhari. Kitab hadis Bukhari ini adalah kitab yang sahih. Kalau kedudukannya, ini kitab paling sahih setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kedudukannya sebagai pondasi utama, yaitu kalamullah. Kemudian setelah itu, di antara semua hadis-hadis yang ada, kitab-kitab hadis yang ada, itu yang paling sahih yaitu kitab Bukhari. Imam Bukhari di dalam sahihnya ini, beliau mengumpulkan 7.000-an hadis. Dari 600.000 hadis yang beliau hafal, dipilih yang paling sahih jalur periwayatannya, isnadnya yang paling sahih. Ini sekitar 7.000 hadis, 7.000 sekian hadis. Nah, beliau di dalam kitabnya ini beliau susun selama 16 tahun. Jadi luar biasa. Setiap beliau menuliskan satu hadis, beliau sholat, mandi dulu, kemudian sholat 2 rakaat untuk agar diberikan petunjuk oleh Allah. Makanya kitab ini, kitab Sahih Bukhari, termasuk kitab yang luar biasa, yang mana tidak pernah ditemukan kitab setelah itu yang seperti hadis Bukhari ini. Nah, ini diantara beliau menuliskan 97 kitab. Catatan-catatan ada tentang kitabul iman, kitab tentang keimanan, tentang sholat, tentang toharoh. Nah, salah satu yang kita bahas sekarang yaitu tentang ar-riqaq, yaitu kitab pelembut hati. Kenapa kita ini termasuk hadis-hadis yang beliau nukil di sini, ini semuanya berkaitan tentang hal-hal yang melunakkan hati seseorang, karena itu tadi barometer Allah, penilaian Allah terhadap seseorang itu dari hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum
wa amalikum. Allah tidak melihat dari fisik kalian, dari penampilan kalian itu enggak. Tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah hati kalian dan pengamalan kalian. Jadi yang paling pokok adalah bagaimana hati kita. Dan hati kita ini rentan sekali menjadi keras. Makanya karena yang namanya kita hidup di dunia, dan dunia ini banyak melalaikan kepada Allah, sehingga banyak sekali hati-hati yang lalai sehingga menjadi keras. Banyaknya kemaksiatan yang terjadi sehingga hati menjadi keras. Kita butuh sesuatu yang bisa melunakkan hati kita, mengingat kepada Allah. Karena kalau hati sudah keras, ini otomatis bijak untuk menuju ketaatan itu susah. Kalau hati ini keras, maka bawaannya itu menuju maksiat. Makanya ini harus kita manage betul-betul bagaimana kita melunakkan hati kita. Soalnya kalau hati sudah hatinya itu, jiwanya itu enak, tenang, itu bijak menuju ketaatan itu mudah. Kemudian melanjutkan pembahasan yang kemarin, pembahasan yang sebelumnya, yang pertama itu bab pertama kemarin adalah la isya ila isyul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kemudian bab yang kedua, Imam Bukhari menuliskan, beliau babun matsalud dunya fil akhirah. Bab perumpamaan dunia dibandingkan dengan akhirat. Bagaimana hakikinya? Gimana toh hakikinya kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat? Kemudian Imam Bukhari menukil sebuah ayat dari surat Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasun fil amwali wal auladi kamathali ghaizin ajabal kufaru nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu khutaman." Surat Al-Hadid ayat 20. "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwasanya sejatinya kehidupan dunia itu adalah la'ibun wa lahwun. Kita masih kecil itu cuma sekedar main-main. Anak kecil dunianya dunia bermain. Agak gede sedikit itu la'ibun, ya sesuatu yang melalaikan. Lahwun. Wa zinatun, kalau sudah agak remaja, ini salah satu tafsiran dari ulama. Kalau sudah agak remaja itu banyak wazinatun dan berhiasan. Sudah mulai banyak berhias di situ. Yang cowok-cowok juga banyak, istilahnya sudah banyak berhias, yang perempuan juga seperti itu. Itu kalau sudah menginjak agak remaja. Kemudian sudah agak gede sedikit, wa tafakhurun bainakum wa takharun fil amwali wal aulad. Saling berbangga-bangga di antara kalian. Kalau sudah kerja gitu, wis saling menyombongkan diri di antara teman. Aku kerja nang kene, kerja ngukur koyo ngono tok. Nah, itu wa tafakhurun bainakum. Ya, saling berbangga di antara kalian. Wa takasun fil amwali wal aulad. Kalau sudah tua, nanti di situ juga berbangga-banggaan, saling membanggakan banyak-banyakan harta dan anak. Anakmu sing nomor 1 wis kerja nang kene, anakku nomor 2 wis kerja nang kene. Terus bondoku, aku duwe aset iki, aku duwe aset iki, aku duwe aset iki. Obrolannya sesama mereka itu saling berbangga-banggaan di antara mereka, unggul-unggulan masalah harta dan anak. Gini ngoten. Itu hakikinya kehidupan dunia seperti itu. Cilik dolanan merotok gede, wis rotok macak sithik. Lu saling berbangga, sombong-sombongan seperti itu. Hakikinya kehidupan dunia itu seperti itu. Allah gambarkan kamatsali ghaizin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti halnya hujan yang di situ dengan adanya curah hujan itu membuat setelah tumbuhan yang hijau itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Nandur pari, ketika ada curah hujan yang cukup, kemudian sudah nampak hijau, itu sing nonton seneng mboten? Seneng. Wah, seneng. Kemudian sumaya hiju fatarahu musfarron. Kalau sudah begitu ya sudah. Nanti tanaman itu setelah hijau nyenengke gitu, Pak.
Itu akan kemudian dia menjadi kering dan warnanya menjadi kuning, layu. Summa yakunu hutama, kemudian melumat, terbang atau terbakar dan lain sebagainya. Jadi proses dari asalnya nggak ada, kemudian tumbuh di situ menjadi tanaman yang hijau menyenangkan orang yang nanam. Setelah itu kalau sudah fasenya dia akan kering, kemudian menjadi kuning dan hancur. Cepat sekali. Perubahannya cepat sekali. Inilah gambaran kehidupan dunia seperti itu. Apa namanya? Betapa cepatnya dunia ini hilang dari kita. Kenikmatan-kenikmatan duniawi yang ada di depan kita itu. Ijone, gitu. Senengnya itu cuma sebentar tok. Kita merasakan apapun itu kenikmatan yang kita rasakan, yang Allah berikan kepada kita, itu akan cepat hilang dan sirna. Dan ada dua kemungkinan tok, hanya ada dua. Kita yang meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita. Wong asale sugih misalnya, kita orang dikasih harta, dia senang sesaat, setelah itu hartanya habis, gitu. Atau sebaliknya, dia ngumpulin hartanya masih banyak, orangnya yang meninggal. Cepat sekali dunia ini, kenikmatan dunia yang ada di depan kita ini hilang. Makanya itulah hakikinya kehidupan dunia seperti itu. Cuman siklusnya muternya gitu dok. Kita cuma dapat kenikmatan sebentar dok. Yang kita nikmati, coba kita ingat-ingat, kita dapat kenikmatan yang kita seneng banget itu apa? Misalnya dari asalnya Joko apa namanya, bujangan terus menikah itu seneng gitu. Ya itu habis itu ya setelah fase pernikahan berapa tahun itu ya biasa rasanya. Duwe mobil anyar itu awal-awal ya bedino dilus-lus koyok seakan-akan ya dunianya ya mobilnya itu. Setelah itu sebulan 2 bulan ya biasa. Siklusnya seperti itu. Kenikmatan dunia itu nggak ada yang kekal dan cepat sekali sirna. Tapi gitu. Wafil akhirati ada setelah itu konsekuensinya ada dua. Wafil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Itu di dunia fasenya itu seperti itu. Tapi di akhirat itu kita cuma ada dua pilihan. Mau mendapatkan siksa dari Allah atau mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah. Pilihannya ada dua. Tapi bagaimana kita memilih ini ya, bagaimana kita menanam di dunia ini. Semuanya pasti mengalami fase yang sama. Cuman apa yang kita pilih ini yang akan kita tuai di akhirat. Entah dia mendapatkan azab yang pedih atau dia mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah. Makanya setelah itu Allah menutup ayat ini Al-Hadid 20, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Makanya kita harus tahu betul, inilah hakikinya kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Cuman sesaat tok. Jangan kita berlezat-lezat dengan dunia ini. Ini bukan berarti kita disuruh meninggalkan dunia secara total, tidak. Tapi kita harus tahu betul bahwanya inilah hakikatnya kehidupan dunia itu seperti itu. Jangan kita berlezat-lezat dengan dunia sehingga melalaikan tugas utama kita. Kita pembahasan bab 1 kemarin sudah dibahas bahwasanya kita diberikan modal utama oleh Allah yang berupa kesehatan dan juga waktu luang, umur dan juga kesehatan. Ini manfaatkan betul untuk panen di akhirat dengan panen yang baik. Jangan kita gunakan dua modal ini untuk menuai azab dari Allah. Paham ya? Ini baru judulnya, perumpamaan dunia dan akhirat itu hakikinya seperti itu. Kemudian Imam Bukhari menukil sebuah hadis nomor 6415
Diriwayatkan oleh sahabat Sahal an Sahal radhiyallahu anhu, qala berkata sapa Sahal, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Sahal berkata, aku mendengar Nabi bersabda, maudhi'u sautin fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Tempat untuk meletakkan cemeti tahu ya. Mudeng. Cemeti apa ya? Pecut ya. Di surga tempat meletakkan, dari pecutnya itu cuman adai itu satu tempat sedikit yang cuman segede apa toh, cuman sekecil itu di surga itu khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau kita pengen tahu perbedaan dunia dan akhirat, tempat yang sekecil itu, tempat untuk meletakkan pecut di surga itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia seisinya itu enggak kecil gitu. Jenengan wong sugih dhewe sak jati wong misalnya. Apa ada yang sampai punya lahan menguasai mulai dari ujung sama ujung, ada enggak kira-kira? Enggak ada. Kalau kita bayangkan dunia seisinya itu, coba Mbak, kita bayangkan umpama kita punya tanah gitu, atau mungkin punya wilayah sak Karanganyar ya wis rumah sana lah wis pol no ngoten niku. Apalagi ini duwe sak donya, dunia dan seisinya. Itu bukan nilai yang kecil. Kalau kita bayangkan menjadi manusia yang bisa menguasai dunia, seluruh dunia mulai dari ujung sampai ujung, sak isinya semua, kekayaannya milik kita semua, itu berarti luar biasa. You know betul. Seandainya ada orang di dunia punya dia kekayaannya seperti itu, dunia dikuasai dhewe tok. Wong desa negara wae wis ngawu-awu ngene apa to. Ini punya sak dunia. Tapi ewo segitu, misalnya dia punya kekayaan sak dunia itu loh. Itu enggak bisa ngalahkan sebuah tempat yang kecil di surga. Jadi dunia itu bernilai loh kira-kira. Enggak ada nilainya sama sekali. Sama sekali enggak ada nilainya. Wala ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Sesaat tok kita dalam sabilillah misalnya, seseorang itu dia jihad cuman sesaat, entah itu waktu sore, entah waktu pagi, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti kan orang mengamalkan untuk amalan akhirat itu bandingannya luar biasa. Dunia kira ini apa-apanya. Berarti ini menunjukkan dunia itu kecil apa gede? Kecil sekali. Kita beribadah sebentar tok itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dua rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti itu ibadah yang sangat ringan tapi pahalanya besar. Dunia seisinya itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat. Ini poinnya di situ. Bahwasanya kalau kita manusia, kita hidup di sini seakan-akan kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Anak wong sugih kok ndelongop misalnya. Bagaimana orang bisa mempunyai kekayaan yang luar biasa, itu hanya di mata Allah sangat kecil. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udhah ma saqa minha kafiran syarbata ma'in. Seandainya dunia ini di sisi Allah itu lebih kecil daripada sisi sayapnya nyamuk, itu sekecil sekali, maka orang-orang kafir ini nggak dapat minum sama sekali. Ya, nyatanya orang-orang yang nggak iman pada Allah bisa kaya-kaya, menunjukkan bahwa dunia itu sangat kecil. Sehingga dengan ini kita harus tahu betul-betul bahwasanya nilai dunia itu sangat kecil. Jangan dianggap besar. Jangan dianggap besar. Kalau dia betul-betul orientasinya akhirat, itu jangan tertipu dengan dunia. Seandainya diberi kekayaan ya syukur, kalau tidak wis to, sabar. Karena nilai di akhirat itu jauh lebih besar. Dan memang rumusnya seperti sesuatu yang abadi. Kalau dibandingkan sesuatu yang fana itu pasti nggak akan sebanding. Dunia ini semua kenikmatannya itu terbatas, penuh dengan kekurangan, dan cuman waktunya sebentar. Sedangkan akhirat,
Kalau kita belajar tentang bagaimana surga dan neraka, tentang bagaimana kenikmatan surga, itu yang namanya kenikmatan surga kita nikmati, kenikmatannya sempurna dan selama-lamanya. Itu sesuatu yang tidak sebanding jika dibandingkan. Makanya kalau kita berletih-letih di dunia, banyak cobaan di dunia, sabar. Karena kalau kita bisa bersabar dan melewati itu semua, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Paham ya? Ini bagaimana kita menganggap dunia itu sak madya. Ojo doyak nemen-nemen sampai stres gitu. Perjuo sampai mikir dunia sampai apa tuh ya? Konslet. Jangan seperti itu. Ya wis doyak. Nek kecekel ya syukur, ora ya wis. Itulah kalau dia mensikapi dunia dengan benar. Makanya kita bagaimana kita mensikapi dunia itu ya kita harus tahu betul hakikatnya dunia itu kayak apa. Memang dunia itu hijau dan manis, menyenangkan, seperti halnya fata morgana. Paham ya? Kemudian bab selanjutnya, tadi bab kedua. Kemudian Imam Bukhari di sini melanjutkan dengan bab ketiga, yaitu Imam Bukhari menulis judul Babun qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Bab yang ketiga yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu itu orang asing, atau nek iso seperti halnya orang yang numpang lewat dua ini, orang asing dan juga orang yang numpang lewat. Hadis Imam Bukhari kemudian meletakkan sebuah hadis nomor 6416, yaitu dari Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata sapa Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Jadi suatu saat Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya suatu saat Nabi itu megang pundaknya Abdullah bin Umar, diplek. Di Nabi itu salah satu metodenya ngajari anak kecil biar anak kecil perhatian itu dengan pendekatan apa namanya, dengan kedekatannya itu. Misalnya anak bocah le tak kandani, bukan berarti yang namanya anak kecil saat itu Abdullah bin Umar itu masih kecil itu bisa perhatian dan ingat betul sampai ke bawah sampai tua. Faqala, maka Nabi berkata, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Gitu. Kalau kita bahasa kita, nak, jadilah kamu di dunia ini seperti halnya orang asing. Syukur-syukur bal, misalnya kalau ulama, kalau pol-polnya pol nggak bisa atau gini. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu menjadi orang asing. Nek luwih top meneh seperti halnya orang yang numpang lewat. Kalau kita tahu karakter penduduk di sebuah wilayah, di wilayah Jatikuwung misalnya, di situ ada tiga model orang. Yang pertama itu penduduk setempat, penduduk asli. Penduduk asli yang dia lahir di situ, besar di situ, punya tempat tinggal di situ, kerjanya ya di wilayah situ, sampai dia membangun kekayaan di situ. Yang kedua, ini ada orang asing. Maksudnya apa? Ada orang datang merantau dari suatu wilayah datang ke tempat situ, dia mencari rezeki di situ, tapi dia punya kampung halaman. Yang ketiga itu orang yang cuma numpang lewat. Yo saka ngendi, misalnya dari Solo mau ke misalnya daerah sana, mampir sebentar tok. Jadi ada tiga jenis. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, nenek moyang kita yang pertama, itu menjadi penduduk surga.
Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Di Nabi Adam Allah ciptakan itu pertama kali untuk tinggal di surga. Kampung aslinya di mana? Di surga. Jadi nenek moyang kita itu kampung aslinya di surga. Suruh tinggal di situ, senang-senang di situ, cuman satu larangan, jangan deketi pohon tertentu ini. Hadhihi syajarah. Tapi qadarullah tergoda oleh godaannya iblis sehingga beliau melanggar satu aturan Allah ini, dan sebab itulah beliau dikeluarkan dari surga, disuruh tinggal di dunia yang nantinya kita balik ke kampung setelah di dunia ini. Tujuannya mana? Kampung asli kita. Mana kampung asli kita? Surga. Kampung asli kita itu aslinya di surga. Kita di dunia ini merantau. Eling-eling ya. Jadi kita di dunia ini statusnya apa? Merantau. Tujuannya apa? Balik ke kampung asli kita. Tapi banyak orang yang nggak bisa pulang kampung, ternyata mlebu neraka. Ini jadi hakikatnya kampung asli kita itu di surga. Nah, kita oleh Allah disuruh di dunia untuk beramal yang akhirnya nantinya buat untuk pulang kampung. Kembali lagi ke gambaran itu tadi. Kalau kita menjadi penduduk setempat tadi, dia tinggal di situ, dia akan berlezat-lezat di situ, wis pokoknya dia piye carane sampai tua nang kono. Lah kalau orang asing, orang yang merantau datang ke situ, kira-kira dia akan gimana? Maka karakternya orang asing itu pasti yang pertama dia akan mengumpulkan banyak bekal sebanyak-banyak. Kalau dia di situ merantau kerja, dia pasti akan mengumpulkan, mau dia kerja gajinya dikelompokne dienggo bangun omah nang kampung niku ngene mboten niku. Wong kampung wong desa nek merantau nang kota, dia pasti bekerja, lah hasil kerjanya itu untuk dikirim ke kampungnya. Bangun omah nang desa, bangun omah di kampung halamannya. Itulah kalau orang asing di situ, dia tidak akan bangun rumah yang mewah di tempat dia merantau itu, gak akan mungkin. Wong dia bukan penduduk situ. Dia di situ cuma datang merantau, maka karakternya pasti dia cuma sebentar tok, sementara, dan selama dia kerja di situ, dia berusaha semua hasilnya itu dikirimkan ke kampung halamannya untuk membangun rumah di kampung halamannya. Pun demikian kita di dunia. Kalau kita di dunia ini sebagai orang yang asing, ini kita berusaha fokus aja, kerja sebanyak-banyaknya, amal sebanyak-banyaknya untuk kita bangun istananya di mana? Di akhirat, ojo nang donya. Makanya Nabi tadi meling kepada Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing. Kalau orang yang asing pasti dia di situ cuma sementara tok, dan dia fokusnya nanti seandainya dia bisa mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya, digowo mulai nang kampung untuk bangun istana, bangun rumah di kampung halamannya. Dan dia betul-betul selamat merantau itu fokus kerja tenan. Aku ngene iki ngomong ke gereja, nek iso lembur tak lembur misalnya. Karena apa? Dia di situ cuma sementara, waktunya terbatas, sementara tok, dan dia berusaha fokus agar bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk bangun rumah di kampung halaman. Ini yang harus kita lakukan ketika kita di dunia ini. Kalau kita di dunia ini merantau, ya jangan berlezat-lezat di sini. Sefokus dengan apa yang kita butuhkan, kita amal untuk akhirat kita bangun untuk rumah kita di surga. Ini yang harus kita pikirkan bagaimana caranya. Dan yang namanya orang asing, dia pasti nggak begitu banyak bergaul. Karena itu tadi, dia nggak begitu banyak bergaul sampai buang-buang waktu. Itu yang namanya orang asing seperti itu. Dia merantau, dia ya sama penduduk setempat paling ya
sekedarnya tok gitu. Tapi dia pasti nggak akan membuang-buang waktu percuma di situ. Banyak nongkrongi, terus bolos, sehingga akan seperti itu. Kalau dia fokus betul-betul untuk bangun di rumah kampung halamannya, dia pasti akan fokus dengan seperti itu. Ini jadilah orang yang asing itu seperti itu. Kira-kira sakit atau mboten? Nah, pesannya Nabi, jadilah kamu di dunia ini seperti halnya orang yang asing. Berarti bagaimana? Kita harus betul-betul fokus untuk amal, meraih bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali ke kampung halaman kita yang asli, membangun rumah di sana, dan jangan banyak buang-buang waktu di dunia. Ini jadi orang yang asing. Atau yang lebih baik lagi, ini wis apik ini. Nek iso betul-betul ngene iki apik. Tapi yang lebih baik lagi, au abiri sabilin, atau kamu seperti hanya orang yang lewat. Orang yang lewat, yang namanya orang yang lewat, dia dari perjalanan jauh di sini cuma mampir sebentar, berteduh di bawah pohon, istirahat biar badannya untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Ini pasti dia nggak akan lama-lama. Dia hanya mengambil seperlunya tok. Yes, ngombe sak cukupe, kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Ini yang levelnya lebih top lagi dibandingkan dengan yang orang asing tadi. Orang asing dia tinggal di situ, dia tinggal berbulan-bulan atau mungkin setengah tahun atau setahun misalnya. Nah kalau orang yang numpang lewat itu cuma sebentar, mampir. Kalau misalnya kita jalan di tol itu mampir di rest area, dia cuma di situ ya paling sejam 2 jam ngisi bensin, terus toilet, sholat, habis itu melanjutkan perjalanan lagi, karena dia tahu perjalanan dia masih panjang dan dia di situ itu cuma mengambil seperlunya tok. Nah ini yang level paling tinggi itu seperti itu, dia mengambil dunia hanya secukupnya tok. Terus yang penting yang saya butuhkan ini yang saya ambil, selebihnya saya gunakan untuk akhirat. Karena perjalanan saya masih jauh, saya betul-betul fokus untuk akhirat. Ini level yang paling top. Tidak semua orang bisa seperti ini. Tapi minimal kalau nggak bisa jadi orang yang seperti halnya orang yang lewat, numpang lewat, jadilah orang yang seperti orang yang asing. Jadi kalau yang istilah yang biasa kita dengar apa? Tentang dunia ini gur mampir ngombe itu ya cuma sebentar, ngombe dok, bablas meneh. Kalau di Mundu itu ada miem bakso rudal, saya itu ada meskipun nang donya mampir ngombe tapi ojo lali mangan mie ayam. Yo ngombe karo mangan yo ora apa-apa. Tapi cuma sebentar tok. Habis itu melanjutkan lagi perjalanannya. Jadi di dunia cuma dia mengambil seperlunya tok. Dia betul-betul orang yang berjalan safar itu dia tahu kondisinya dia dalam bahaya. Sebelum sampai di tujuan dia belum merasa aman. Ini orang yang hanya lewat itu seperti itu. Yang bisa mencapai level-level seperti ini ya orang-orang soleh pasti. Kita tahu kalau kita belajar bagaimana biografinya orang-orang soleh itu, ya kita dapati betul mereka itu seakan-akan waktu mereka itu habis untuk akhirat. Dunia itu mengambil seperlunya tok. Nah kalau kita bisa mencapai level seperti itu bagus. Tapi minimal jangan sampai jadi orang yang pertama tok. Ya orang yang pertama tadi jadi penduduk setempat. Nah kalau dia menjadi penduduk setempat, bagaimana? Ya dia berlezat-lezat di situ, ya nyaman tinggal di situ, bangun rumah di situ. Jangan menjadi orang seperti itu. Kita di dunia berlezat-lezat di situ, bangun istana yang megah, orang tahu sedekah, orang tahu ibadah, tidak pernah mengingat kampung di akhirat, sehingga begitu meninggal, tidak ada bekal yang dia bawa menuju kampungnya. Jadi dengan 3 karakter ini jangan kita menjadi karakter yang pertama, menjadi penduduk setempat tadi. Karena penduduk setempat ini dihuni oleh siapa? Orang-orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Dunia ini hakikatnya adalah penjaranya orang-orang iman
dan juga surganya orang-orang kafir. Ya, mereka orang-orang yang tidak beriman, mereka menganggap dunia ini adalah tempat tinggal mereka, sehingga mereka berlezat-lezat di dunia, menikmati, berfoya-foya, betul-betul menikmati dunia ini sebagai tempat tinggal. Begitu mereka mati, bingung meneh arep ngopo. Mereka barulah ketika mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat di dunia tidak punya bekal, maka menjadi orang yang celaka. Nah, di sini kita betul-betul kita sadari bahwasanya kita di dunia ini statusnya merantau. Kampung kita di mana? Di surga. Kampung asli kita di surga sudah disediakan bagi kita, sudah ada jatah-jatahnya. Watilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Setiap orang sudah punya kapling di surga. Garek kita kaplingnya nanti kita tempati apa enggak? Kalau enggak kita tempati, kita adalah blesek nang neraka. Ya, tempat kita diwariskan kepada ahli surga yang lain. Makanya kapling kita di dunia di surga ini jangan kita sia-siakan. Kita sudah punya kapling di surga, sudah punya kapling di neraka. Nah, kalau dia beriman, makanya berusaha kita pulang kampung mudik betul. Ini sudah punya persiapan bekal yang matang, sehingga kita ketika sudah pulang sampai di rumah aslinya sana, kita punya tempat tinggal yang layak. Jangan sampai kita malah kesasar akhirnya, yaitu tadi, bukannya menuju tempat kenikmatan yang besar, justru malah menuju azab yang pedih. Jangan sampai seperti itu. Makanya dengan hadis ini, sahabat Abdullah bin Umar itu meling dengan murid-muridnya. Yaqulu Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tandiri subah. Wa idza asbahta fala tandiri masa." Wa khudh min sihatika limaradhik wa min hayatika limautik. Makanya beliau berpesan betul-betul dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya di dunia ini waktunya terbatas, kita harus fokus, kita harus betul-betul beramal, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju kampung di akhirat. Kemudian Ibnu Umar berpesan kepada murid-muridnya, atau mungkin berpesan kepada para tabiin atau murid-murid beliau, ketika kalian berada di pagi hari, jangan sia-siakan waktu pagi hari itu untuk beramal. Segeralah beramal di pagi hari, jangan nunggu sore. Aku tak ini engko sore wae. Ketika kita punya kesempatan beramal soleh di pagi hari, jangan disia-siakan. Engko sore wae. Itu jangan disia-siakan, karena kita nggak tahu umur kita sampai apa enggak. Kalau kita berada di waktu sore, kita punya kesempatan untuk beramal soleh, jangan nunggu pagi. Jangan tunda-tunda waktu untuk beramal soleh. Nah, ini pesan penting dari sahabat Abdullah bin Umar. Kita punya waktu sekejap ini, ketika ada kesempatan untuk beramal soleh, laksanakan. Gak usah nunda-nunda. Nek sore tak nunggu esok, sesuk lah. Nek esok tak nunggu sore wae lah, malah akhirnya orang situ punya duit, pengen sedekah, nundang di blesak nih nang tempat sedekah, entah itu kepada orang yang membutuhkan, entah itu kepada kotak amal. Jangan tunda-tunda, anaknya jalur jajan kasih dosa sedekah ganti itu. Seperti itu, karena kesempatan beramal soleh ini terbatas, sedangkan umur kita juga terbatas. Ketika kita punya kesempatan untuk beramal soleh, segera laksanakan, jangan tunda-tunda. Kemudian beliau berpesan lagi, wa khudh min syihatika limaradhik wa min hayatika limautik. Jangan sia-siakan waktu sehatmu sebelum nanti datang waktu sakitmu, dan selama kamu masih hidup sebelum nanti datang matimu. Ini menunjukkan bahwasanya waktu yang ada di dunia ini terus bergulir dan setiap waktu ini berharga. Jangan kita sia-siakan. Hanya kalau kita betul-betul menghargai umur, menghargai pemberian Allah, modal utama ini ya, jangan dihabiskan untuk sesuatu yang melalaikan. Di punya waktu luang sebentar, tinggal main game, tinggal ngobrol, janeng ngalor ngidul misalnya. Ya kalau memang bisa, ya wis baca Quran, sholat sunnah,
atau mungkin sedekah itu lebih baik. Tapi ya itu merubah mindset seperti itu nggak gampang. Nggak gampang. Makanya ya kita berusaha. Kalau kita mengingat betul-betul hakikat kehidupan dunia itu seperti itu, dan kita di sini umur kita itu cuma sementara, jangan sia-siakan waktu, jangan buang-buang umur untuk sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Makanya termasuk min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni, termasuk eloknya keislaman seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau dia sesuatu hal yang dilakukan itu nggak bermanfaat untuk dia di akhirat, ya jangan dilakukan. Kalau sesuatu yang dilakukan itu bisa membuat dia mudarat di akhirat, ya jangan dilakukan. Ya kita kehidupan sehari-hari kita apa namanya, cakne istilahnya. Ketika kita ngobrol muamalah dengan orang, semakin banyak obrolan kita, semakin banyak seseorang itu ngobrol, pasti dia akan terjatuh dalam kesalahan. Makanya disitulah kita disarankan untuk milih kata-kata, sama-sama ngomong, milih yang baik. Ini apa? Karena ketika kita di situ nanti ngomong dengan sesuatu yang menyakitkan, itu akan berbahaya bagi kita di akhirat. Makanya di dalam hal muamalah, di dalam hal kita beribadah kepada Allah, ini harus betul-betul hati-hati. Karena umur kita terbatas, banyak hal yang bisa menyebabkan kita tergelincir, sehingga kita harus melakukan sesuatu itu dipikir dulu. Ini kira-kira apa yang saya lakukan ini bermanfaat atau enggak. Kalau enggak ya tinggalkan, kalau bermanfaat kan lanjut. Tapi intinya itu tadi, kita bagaimana caranya kita di dunia ini seperti halnya orang yang asing, orang yang merantau, atau seperti halnya wong sing mampir mobil. Ini seperti ini, kalau kita nggak merenungi betul-betul, kadang-kadang lupa. Karena itu tadi, dunia ini melalaikan. Ketika kita sudah nyemplung di dunia, nyekel duit okeh, punya apa namanya kesibukan yang banyak, ini kalau nggak di-manage, bahaya ini. Itu tadi, dunia itu hijau dan manis. Mau nyekel duit okeh, kekayaan ada di depan mata dia, ini rawan sekali menjerumuskan seseorang ke dalam apa namanya hal yang sia-sia. Makanya kita harus betul-betul ini tadi, kita ingat betul bahwasanya kita di sini statusnya itu merantau. Jangan kita anggap bahwasanya kita ini di sini tinggal di dunia untuk selama-lamanya, enggak. Nah, kalau kita betul-betul nyadari itu, ya kita enak mensikapi apa namanya, mensikapi dunia ini lebih slow, mati. Ini omong ini gampang jan, teorinya gampang, gini itu. Tapi begitu ya itu tadi, wes apa namanya kena butuh, anak ibu butuh iki wes, duit okeh. Nah ini, situlah ujian kita di situ itu. Gini betul. Seperti halnya yang pembahasan bab kemarin itu, la isyu ila isyal akhirah, bahwasanya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirah. Ini bahwasanya kita harus seberapapun penderitaan kita di dunia ini cuma sementara. Tapi kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan yang di akhirat. Itu jangan kita lupakan, jangan kita lupakan. Kehidupan kita yang hakiki itu bukan di sini. Kita di sini cuma sementara. Kalaupun kita menderita kekurangan uang misalnya, atau mungkin apa ya? Ya itu tadi. Apa namanya, hidupnya kurang mampu misalnya, itu sabar dulu. Banyak cobaan sabar. Karena seberat apapun penderitaan di dunia pasti ada akhirnya. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.